Bab 7. Kalian udah baca ininya? Udah baca vocabnya? Kalau belum baca sih, ya gawat. Salah sendiri. Ini tentang, ini sebenarnya mengkonsolidasi semua yang udah kalian pelajari selama ini ya. Dari bab 2, bab 1 sampai bab 6 lah. Jadi, kalau kalian baca di buku, saya nggak tahu kalian udah baca atau belum, ini menjelaskan tentang diagram. Ya. Secara umum sih tentang kalimat. Ya. Tentang kalimat dalam bahasa Yunani. Kalau kalian lihat di halaman 27, 7.4, itu ada diagram yang paling bawah di situ. Yang ini. Diagram ini ya. Jadi, Yesus edakrusen. Oh, nggak jelas. Kenapa ya? Nggak jelas. Resolusinya terlalu rendah. Oh, enable HD. Okay. Di mana ya? Ya udahlah, biarin. Walaupun nggak jelas, kalian lihat di buku kalian masing-masing. Itu ada Yesus, terus di bawahnya ada Ho. Ya. Itu artinya Ho itu merupakan artikel dari Yesus. Ya. Itu nempel pada Yesusnya. Edakrusen itu adalah kata kerja. Fungsinya sebagai predikat, dan dia dipisahkan dari subjek dengan garis yang memotong begini, ya, garis vertikal gitu. Oke, jadi kalau kita tulis di sini, di papan, misalnya rasul itu, Ho, apostol, ya, mengatakan. Ho apostolos legei. Ini kan subjek, ini predikat. Maka kita gambar ininya begini. Subjeknya kita taruh di depan. Apostolos. Ya, kemudian predikatnya dipisahkan dengan subjek dengan satu garis vertikal kayak gini. Apostolos legei. Ya. Tetapi ada yang menerangkan si apostolos. Apa yang menerangkan apostolos? Artikel Ho. Jadi apostolos bukan hanya apostolos saja, tetapi suatu apostolos yang definite. Ya. Maka seperti itu caranya. Oke, lalu di halaman ini 29, di halaman 29 ini ada lagi, misalnya logos
Hologos, and Theos. Ya. Atau ini dulu deh, yang di bawahnya. Aduh, nggak jelas nih kameranya. Ho Huios, Didaskei, oke. Kemudian ada di bawah Didaskei itu Oklois Tois, Oklois deh. Oklois itu misalnya kepada orang-orang. Jadi Didaskei ini kepada siapa? Diterangkan oleh Oklois, yaitu mengajar kepada orang-orang banyak itu. Ya. Objeknya adalah nomon. Jadi predikatnya dibatasi oleh nomon. Mengajar siapa? Mengajar objeknya, yaitu hukum, mengajarkan hukum. Mengajarkan apa? Mengajarkan hukum. Tapi hukumnya bukan hukum doang, dia ada yang menerangkan hukumnya, yaitu agathon, jadi hukum yang baik. Terus ada artiketon, jadi hukum yang baik itu. Ya. Jadi kalau saya bikin bahasa Indonesianya, sebenarnya bisa juga, kalian bisa juga, selalu bisa dibikin dalam bahasa apapun. Kameranya susah. Waduh. Oke, ini ya, contoh. Jadi, putra itu putra mengajar. Ya, putra mengajar apa? Mengajarkan hukum. Oke, ini inti kalimatnya, putra mengajarkan hukum. Putra ini definite, jadi putra itu. Ya, mengajar. Mengajarnya ada keterangan nggak? Ada. Kepada orang banyak. Oke. Kepada orang banyaknya ini, orang banyak apa? Yang definite. Itu. Hukumnya juga ada keterangan. Hukum baik. Dan juga ada keterangan lagi bahwa itu definite. Ya, ini kalau pakai bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Yunani ya seperti yang di buku itu. Ho Huios, Didaskei, Ton Agathon Nomon, Tois Oklois. Tois Oklois. Ya. Oke, ini namanya membuat diagram. Semua bahasa di dunia bisa dibikin kayak begini. Baru ini namanya tata bahasa. Ya. Oke. Jadi dengan menggunakan diagram seperti ini, kita bisa tahu yang mana menerangkan apa. Ya. Jadi, contohnya misalnya, ya, misalnya Budi membeli mobil ibu. Oke, misalnya gini. Ini kan subjek nih. Ini kan predikat. Ini kan objek. Nah, ibu ini apa? Ibu ini keterangan ya. Tapi dia menerangkan siapa?
ini apaan gitu. Fungsinya dalam kalimat ini apa. Oke. Kalau misalnya ibu ini maksudnya adalah seseorang dan mobil ini adalah milik si ibu, maka ini kasusnya harus genitif. Dan ibu ini menerangkan mobil. Mobil yang mana? Mobil milik ibu. Nah, ini bisa kita terangkan lagi ibu siapa gitu ya. Berarti misalnya ibu X gitu. Ini saya hapus. Titiknya hapus. Jadi ibu X. Jadi X di sini menerangkan lagi. Menerangkan siapa? Menerangkan ibu. Gitu. Nah, jadi ibu di sini bukan menerangkan membeli, bukan membeli ibu. Ya. Budi juga bukan menerangkan ibunya Budi. Kecuali dia ada hubungannya. Ada yang mau masuk. Gitu. Nah, di dalam bahasa Yunani, karena kasus-kasusnya ini semuanya harus jelas, maka kita bisa bikin dengan gampang. Ya. Jadi, kalau kita bikin yang bahasa Indonesia, Budi membeli ya, mobil. Nah, mobil siapa? Mobil ibu. Ibu siapa? Ibu X. Gini doang, gampang kan? Ya, oke. Sampai sini mengerti? Mengerti atau tidak? Jadi ini lebih kepada penjelasan dulu, intinya dari kalimat itu dulu ya Pak, yang kita ketahui ya. Iya. Baru dari situ kita menjelaskan turunannya itu ya. Iya. Ini sebenarnya mengajarkan kalian inti dari bahasa. Sama bahasa Yunani, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, semua bahasa itu punya tata bahasa. Ya, kalau kita ngomong apapun, makanya kita kalau ngomong jangan sembarangan. Kalau sembarangan, orang nggak ngerti, bingung. Misalnya, Pak, apa jadinya bisa dibilang ini yang namanya pokok pikiran atau kalimat utama ya Pak? Bukan. Ini adalah diagram, artinya secara visual menerangkan mana kata yang menerangkan kata apa. Ya, menempatkan setiap kata pada fungsinya. Kalau yang di sini fungsinya sebagai subjek. Kalau yang di sini fungsinya sebagai objek. Predikat. Kalau yang di sini ada garis ini fungsinya sebagai objek. Yang di bawahnya itu adalah yang menerangkannya, memodifikasinya. Ini mempermudah kita menjelaskan kalimat. Bukan, ini belum berhubungan dengan kalimat utama ataupun ini. Ya. Kalau dependent atau independennya belum. Nah, itu ada yang di sini. Itu ada yang di halaman 29 itu. Ini, nah. Ini masih belum nih. Ini kan hologos and theos. Nah, kenapa yang ini garisnya miring? Ini ya, yang ini garisnya miring kan? Karena ini bukanlah objek. Oke. Ini bukan objek, theos ini bukan objek. Theos ini adalah yang kita sebut komplement. Ya. Jadi sebenarnya N ini kan adalah. Berarti subjek
dan ini, theos ini kelihatan nggak sih? Oke, ini dia. Berarti subjek si logos dan theos ini sama, karena ini adalah ini. Ya, berarti ini adalah ini juga. Ya. Berarti secara gramatikal, yang di sini sama dengan adalah, ya, di sini. Berarti ini sih bukan subjeknya. Secara gramatikal, hologos adalah subjeknya. Tetapi ini adalah komplemennya, karena dia adalah si subjek. Nggak kelihatan. Oke. Susah nih pegangnya. Oke ya. Nah, kalau misalnya, balik sini lagi. Balik ke sini lagi. Kalau ada dan, ya, Budi dan Budi dan Bude, ya, berarti di sini bisa nih kita bikin gini, Budi, terus sini Bude, di sini dan, gitu. Ya. Jadi artinya subjeknya ada dua dan dua-duanya setingkat. Gitu. Nah, kalau misalnya ada klausa dependent yang lain, bisa begini. Begitu. Nah, nanti ada ininya. Bisa. Ya, tergantung diagramnya mau seperti apa. Ya, ada klausa lain. Mungkin ini tetapi. Tetapi apa? Di sini lagi ada klausa yang lain. Nah, tetapi ibu sebenarnya tidak mau. Nah, sebenarnya mau ya, mau. Ibu mau, tapi ada modifikasinya tidak. Kelihatan nggak? Gitu. Ibu tidak mau. Misalnya. Oke. Dan seterusnya. Ini cuma contoh-contoh aja. Intinya, setiap bahasa itu bisa kita bikin diagramnya sehingga kita bisa ngelihat dengan jelas, oh ini sih fungsinya ini berarti subjeknya ada dua. Ya, subjeknya ada dua. Beli, misalnya beli apa gitu. Oke. Nah, berarti yang tetapi ibu tidak mau ini memodifikasi belinya. Jadi Budi sama Bude mau beli, tetapi ibu tidak mau beli. Gitu. Ngerti ya? Oke. Kalau maksudnya tidak mau jual, berarti diagramnya bukan kayak gini. Ini kan berarti ini sebenarnya dua kalimat, dua klausa yang digabung menjadi satu. Budi dan Bude mau beli, tetapi ibu tidak mau jual. Jadi ini udah ada dua predikat. Kalau ini masih satu predikat, predikatnya cuma satu, beli. Gitu. Dan seterusnya. Pak, Kak Yuli mau nanya, Pak. Ya. Pak, mau nanya Pak, dari awal belum jelas Pak, soalnya tadi sinyalnya nggak bagus Pak. Ini sebenarnya nggak terlalu penting banget sih. Ya. Seandainya pun kamu nggak dapat ini, tetap bisa
belajar bahasa Yunani dengan baik, nggak. Maksudnya bukan dengan baik sih ya. Maksudnya ini hanyalah saya menjelaskan tata bahasa. Suatu kalimat itu kayak gimana, gitu. Nah, jadi ada ininya, ada subjeknya, predikatnya nih, yang di sini. Nah, kok susah banget sih. Ih, tuh. Nah, ini ada subjeknya. Kemudian ada predikatnya. Ya, nah ini subjek. Subjek, ini predikat, objek, ini keterangan, ibu ini keterangan, X ini juga keterangan. Nah, dia ditaruh di mana? Artinya dia menerangkan itu. Ya. Oke. Ya, kira-kira seperti itu sih. Ini nggak ada sesuatu yang baru, dan ini juga nggak ada, ini akan diulang terus kok di dalam menerjemahkan kalimat. Coba aja langsung kita cek ya. Langsung kita cek di 7.7 halaman 31. Terjemahannya. Aku hapus dulu deh. Hapus yang dalam, hapus yang bersih. Nomor 1. Hoi adelphoi protoi kai ho doloi eskatoi. Ya. Nih, saya tulisin aja deh. Hoi adelphoi protoi kai hoi doloi eskatoi. Oke, ini ya. Nah, seandainya ya, kita bikin diagram. Ini sih nggak harus ya. Kalian nggak harus bikin diagram, sekali lagi. Tidak harus bikin diagram, tetapi seandainya dibikin diagram. Jadinya kayak gini. Ini ada hoi adelphoi. Adelphoi ini kan nominatif, berarti kita tahu dia apa? Subjek ya. Berarti subjek nih, adelphoi. Ini kalian bacanya ini ya, pokoknya pakai penafsiran aja. Ini biar muat. Adelphoi, dia ada modifier-nya, yaitu artikel, hoi. Terus habis itu ada apa nih? Protoi. Yang pertama. Berarti, waduh, ini mesti dihapus lagi. Berarti sebenarnya dia protoi di sini. Karena dia menerangkan si adelphoi. Tetapi diterangkan lagi bahwa ini adalah definite. Jadi, hoi, adelphoi, protoi. Ya. Saudara-saudara pertama. Itu. Oke? Wah, ternyata nggak ada ini, ding. Salah. Nggak ada predikatnya. Lupa. Berarti di sini udah langsung hoi.
Lalu predikatnya di mana? Dia sudah di dalam ininya sendiri, kata sifatnya. Saudara-saudara itu adalah pertama. Ya. Atau pertama-pertama. Terserah. Yang masuk akal aja. Adalah pertama. Oke, ini dulu nih. Voi adelphoi protoi. Nah, terus ada kai. Nah, jadi mungkin bisa kita bikin di sini. Kai. Douloi. Douloi. Di sini juga ada artikelnya. Hoi. Eskatoi. Nah, kelihatan nggak? Seperti ini. Ya. Nah, dari diagram ini, oh ini tadi belum ya. Budak atau hamba-hamba itu adalah terakhir. Ya. Kalau nggak mau pakai adalahnya, boleh nggak? Boleh. Saudara-saudara laki-laki itu pertama, dan hamba-hamba itu terakhir. Nah, gitu dong. Nah, dari diagram ini kelihatan bahwa dua klausa ini ya, merupakan dua klausa yang terpisah. Masing-masing punya predikatnya sendiri, masing-masing punya subjeknya sendiri, hanya saja mereka digabung dengan satu konjungsi, dengan satu kata sambung, kai. Oke? Ya, jadi dua-duanya merupakan klausa yang independen, punya subjek, punya predikat, punya subjek, punya predikat. Tetapi digabung dengan satu konjungsi. Jadilah kalimat majemuk. Oke, sampai sini ngerti? Inilah fungsi dari diagramming. Inilah tujuannya. Hanya untuk memberikan suatu gambaran aja. Jadi bisa dilihat secara visual. Bahwa kalimat ini kayak gini strukturnya. Oke. Kalau udah, kita ke nomor 2. Ada yang mau ditanya nggak? Mau dicatat dulu apa enggak? Ini nih, susah nih. Mesti saya hapus dulu, baru saya tulis lagi yang baru. Coba kalau pakai papan yang lebih gede. Iya. Dicatat dulu Pak, katanya. Dicatat dulu Pak. Ya, jangan lama-lama. Ya. Sambil menunggu. Nikmati dulu.
selalu sama. Oh puji Dia, Yesus nama rumahnya selalu sama, selalu bersama dalam Mantap, Pak. kasih kekal. Yesus nama. Udah belum? Pak, jadi Sudah, Pak. Ya, apa tadi? kayak begini Pak kerjainnya? Atau ini cuman sekedar latihan biasa doang, Pak? Enggak, ini cuman buat nunjukin doang, man. Nggak usah, kalian nggak harus bikin diagram. Nggak harus. Cuman nanti, jadi ada tapinya nih ya. Tapi nanti ini mungkin kepake di misalnya eksegesis dalam bahasa asli. Nah, itu mungkin bisa kepake. Ya. Misalnya eksegesis surat 3 Yohanes. Ya. Itu atau eksegesis surat 1 Yohanes sih biasanya. Eksegesis surat 1 Yohanes. Nah, itu kan ada kalimat-kalimatnya. Nah, itu biasa kalimatnya panjang. Nah, supaya kita nggak bingung, maka kita bikin diagram. Nah, pakai diagram itu langsung kelihatan yang mana subjeknya, dan yang menerangkan subjek yang mana. Terus ini ada apa lagi, kata keterangannya nih banyak nih, ini semuanya menerangkan apa ya, gitu. Ya, jadi kalau kita lagi mengeksegesis, bisa kita pakai diagram supaya kalimatnya terang, supaya tidak salah paham, gitu. Jadi ini Terutama, sama aja kayak diagnosa gitu ya Pak, penggunaan ya, penempatan kata ya, yang tepat. ya, begitu. Ya, jadi ini tidak akan diuji di dalam Yunani 1 ataupun Yunani 2. Dah? Nomor 2 nih. Udah belum? Udah Pak. Kali ini coba pakai. Ada, terus dah. Nomor 2, Ginos Komen. Tulis deh. Apa tuh? Tas parabolas. Tes Basileas. Kai tas didakas. Ton Ecclesion. Oh, kok ton Ecclesion? Oke, nggak apa-apa. Ya. Seperti biasa, kita cari mana predikatnya. Ya. Nggak ada. Oh, ada nih, satu ternyata, Ginos Komen. Ya, jadi kalau kita bikin ininya, ini udah langsung kita bikin di sini misalnya Ginos Komen nih. Kenapa? Karena ini udah pasti
predikat ya. Subjeknya mana? Subjeknya udah langsung? Most common. Iya, orang pertama jamak ya. Oke. Ini bisa udah langsung orang pertama plural. Karena udah langsung di sini. Jadi kami atau kita mengetahui. Lalu mengetahui apa? Ini tas parabolas ini apaan sih? Biasanya kalau kita mau cari objek, kita cari yang kasusnya apa? Akusatif. Mana yang kasusnya akusatif? Kita lihat dari ininya. Artikelnya. Mana artikel akusatif? Coba artikel akusatif itu apa aja? Ini kebetulan deklensi 1 ya. Ini feminim. Tapi enggak nih. Iya nih feminim ya. Tas parabolas. Oke. He, tes, te, ten, hai, ton, tais, tas. Aha, tas. Ya kan? Berarti dia adalah akusatif plural nih. Berarti dia akusatif. Berarti dia adalah objek. Oke. Ya, aku taruh di sini deh. Parabolas. Oke. Sakit, Pak. Aku sakit. Parabolas. Ini diterangkan oleh apa? Tes Basileas. Tes Basileas ini dari artikelnya kita tahu ini adalah genitif atau ablatif. Kemungkinan dia adalah genitif. Genitif. Oke, berarti kita taruh di bawahnya ya. Basileas. Oke, jadi ginoskomen apa? Ginoskomen parabolas. Ya, mengetahui perumpamaan-perumpamaan tentang kerajaan. Kerajaan apa? Itu. Ya. Ini. Akusatif ini tuh Pak. Parabolas. Basileas. Ini saya kasih lagi satu di sini. Tas. Untuk menunjukkan bahwa parabolas ini juga ada artikelnya. Ya, nggak kelihatan. Lalu, Basileas ini juga ada artikelnya. Oke. Nah, lalu ini apa nih? Ada kai nih. Ya. Terus tas didakas. Kok kainya habis itu tas didakas? Berarti tas didakas ini adalah dan ini kan. Ini setingkat dengan objek. Nggak ada subjek, nggak ada predikat. Berarti dia dependent. Oke, ini bisa saya taruh di atas. Tapi karena kagak muat, saya taruh di bawah aja ya. Taruh di bawah. Didakas. Oke. Tapi ada lagi nih, eklesion. Ini juga di sini. Begitu. Jadi dari sini kita ngelihat nih, ya, ginoskomen, kita mengetahui parabolas, tas parabolas, perumpamaan-perumpamaan tentang kerajaan itu. Dan, kainya belum, sorry, kai. Jangan lupa kainya. Dan, Pak, mereka servan udah keluar, Pak. Minta tolong dimasukin lagi, Pak. oh iya.
Tadi jaringannya rusak, Pak. Jelek. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Sampai mana mereka? Ya, sampai mana kalian tadi? Ya, jadi Ginos komen, kita atau kami, kita lah ya. Kita mengetahui tas parabolas, perumpamaan Dan Basileas tentang kerajaan itu. Ya, perumpamaan-perumpamaan tentang kerajaan itu. Dan pengajaran-pengajaran. Ya, definite. Pengajaran-pengajaran tentang atau milik, boleh. Pengajaran-pengajaran jemaat-jemaat itu. Nih. Oke. Kelihatan enggak? Oke, sekarang tentang penerjemahan masih bingung apa enggak? Ini baru nomor 1 dan nomor 2 nih ya. Di nomor 1 itu penggunaan kata sifatnya secara predikatif. Itu kalian ngerti apa enggak? Dalam nomor 2 penggunaannya sebagai atributif. Kalian bisa membedakan atau tidak? Nomor 2 nggak ada. Belum Pak, karena kami belum sempat dengar tadi penjelasannya bagaimana. Kalian di mana tadi? Maksudnya mulai dari mana putusnya? Sejak pembahasan nomor 2 Pak. Ya, nomor 2 belum dibahas apa-apa, cuman begini doang kok. Ngerti nggak yang nomor 1 tadi itu, penggunaan kata sifatnya, yaitu protoi sama eskatoi, itu predikatif. Bukan atributif. Di situ ngerti nggak? Ngerti. Mengerti Pak? Kelihatan dari tidak pakai artikelnya ya, protoinya bukan hoi adelphoi hoi protoi. Tapi dia hoi adelphoi protoi. Juga bukan hoi protoi adelphoi. Intinya di depan kata sifatnya tidak pakai artikel. Nah, itu namanya predikatif. Kalau dia atributif, maka di depan kata sifatnya harus ada artikel. Ya. Nah, nomor 3. Nomor 3 ini, coba pemakaiannya apa? Ini sebenarnya saya punya ininya nih. Saya bisa share ininya nggak ya? Aku punya nggak ya?
Iya. Udah lah, malas. Udah belum nomor 2 nih? Oke. Nih, lihat dulu. Yang nomor 3. Hoi matetai graphosin. Ini biasa aja. Ini subjek, ini predikat. Murid-murid itu menuliskan. Matetai, Pak. Matetai. Ya. Kenapa matetai? Oi, matetai. Hoi. Kenapa? Maksudnya ini beda ya, I sama oi. Ya, memang beda. Karena dia deklensi 1, makanya dia pakai I. Tapi dia adalah maskulin, makanya pakai hoi. Ya. Karena artikel pakai yang gendernya. Sedangkan ending pakai deklensinya. Oke. Ini masih biasa. Ini udah nih ya. Udah ya. Boleh, Pak. Oke. Hoi matetai graphosin. Terus. Grafas agapes. Mana sih? Grafas agapes. Grafas agapes. Apa nih grafas agapes? Jangan bingung. Lihat endingnya. Cari tahu kasusnya. Apa itu grafas? Apa ending as? As. Oh, apa ya? Ini kan deklensi 1 ya. Dari grafe. E-S-E-N-I on ice. As. Oke, berarti ini adalah akusatif plural. Berarti dia adalah objek. Ya kan? Ini kan predikat ya. Predikat. Ini apa? Subjek. Berarti dia objek. Berarti murid-murid itu menuliskan tulisan-tulisan atau tulisan-tulisan suci agapes. Agapes ini dari apa sih? Ini adalah apa? Kata benda kan? Tapi apa kasusnya? S. Sekali lagi kita lihat itunya, tabelnya kan ES. Aha. Berarti ini adalah genitif atau ablatif. Kemungkinan dari kalimat ini kayaknya sih genitif. Berarti dia menerangkan. Menerangkan apa? Ya paling gampang ya menerangkan yang di depannya karena dia nempel grafas agapes kok. Berarti dia menerangkan ini. Berarti tulisan-tulisan apa? Tulisan-tulisan suci tentang kasih. Ya, atau nggak usah suci deh. Biarin aja. Jadi, dari awal, murid-murid itu menuliskan tulisan-tulisan tentang kasih. Terus, koma, Irenes. Apa artinya Irenes? Damai. Damai, ya. Tapi ini ya, masih menerangkan nih. Kan S nih. Masih menerangkan siapa? Masih menerangkan si
grafas. Ya, jadi tentang kasih, tentang damai, Mau. koma lagi, Dan kebenaran. dan RTS. Tentang kebenaran. Itu genetik semua ya Pak. Jadi Genetik semua. Kalau tiba-tiba itu adalah akusatif, ini bingung sendiri. Kok tiba-tiba objeknya di sini? Berarti dia menuliskan tulisan dan kebenaran. Oke, kalau dia akusatif di sini. Kebenaran-kebenaran, sorry. Berarti dia akusatif plural. Tapi kayaknya sih dia semua genitif. Jadi, semuanya menerangkan grafas. Ya. Agapes menerangkan grafas, Eirenes menerangkan grafas, Aletheia menerangkan grafas. Baru ada tois kepada orang itu. Oke, kita bikin ininya, diagramnya. Matetai. Ada artikel. Predikatnya apa? Grafousin. Objeknya apa? Grafas. Ya kan? Lalu ada ini nih, menerangkan. Ya. Aduh, ini nggak muat. Jadi kita begini aja. Oke. Agapes. Karena ini setingkat, semuanya ada kai. Terus Eirenes. Terus Aletheia. Semuanya kai. Intinya sih kai-nya ini apa? Ya begitulah ya. Baru semuanya ada menerangkan si grafas. Sebenarnya kai-nya nggak harus begini. Kai-nya boleh kamu langsung taruh di Aletheia. Jadi masih memelihara struktur kalimat yang ini, kai Aletheia gitu. Kalau di sini kita kan nggak tahu kai-nya kai di mana nih. Jadi aku tulis aja deh kai Aletheia. Kai Aletheia. Nah, terus apa nih tois antropoisnya? Itu di sini. Jadi kepada ini menerangkan kata kerja. Menuliskannya kepada siapa? Kan datif. Jadi begini. Gimana? Kalau nggak ngerti, mesti langsung ini loh, ditanyakan. Ada gambarnya nggak sih? Pak, coba bertanya Pak. Ya. Kalau kayak gini susunan buat sama kelihatan nggak sih? Coba jangan goyang-goyang.
Oke, jadi grafas sama aletheasnya itu tidak setingkat karena bukan grafas kai aletheas. Ya, tetapi dia agapes, erenes, kai aletheas. Aletheas itu setingkat dengan agapes dan erenes. Dan Jadi antropoid jalurnya harus satu. iya, jadi itu mereka bertiga harus setingkat. Terus kemudian antropoisnya itu bukanlah mengacu kepada aletheasnya, bukan kebenaran kepada orang-orang, gitu ya. Jadi bukan sedang menuliskan kebenaran kepada orang-orang, jadi ada satu kebenaran yang kepada orang-orang, bukan. Tetapi sedang menuliskan kepada orang-orang. Menuliskan apa? Menuliskan tulisan-tulisan. Tulisan-tulisan apa? Jadi Tulisan-tulisan. kalau garis ya. Kalau garis antropoisnya ini Pak benar atau salah? Salah. Salah ya. Karena tois antropoisnya bukan mengacu kepada kebenarannya, bukan kebenaran yang kepada orang, tetapi kepada orang ini adalah menuliskan. Ini nih, yang ini nih. Dia menuliskan kepada orang. Ini, ya. Murid-murid itu menuliskan pada orang-orang. Menuliskan Ya kan? yang baik. Jadi yang kepada orang ini bukanlah tulisannya. Yang kepada orang ini bukanlah kasihnya. Ya, bukanlah damainya. Bukan damai yang kepada orang. Tetapi menuliskannya kepada orang. Negatif. Poos. Negatif. Poos. Anthropos. Tos anthropos negatif. Gimana? Bisa membedakan oke. Nomor 4. Gimana, udah pusing belum? Saya masih agak bingung Pak untuk kayak akar cabang-cabangnya, maksudnya kan itu kok kayak ada yang cabangnya itu kan kayak ada yang jadi dua akar gitu loh Pak.
Dua akar. Yang mana? Misalnya nih, oh ya, pakai kameranya aja. Oh, Yang kayak gini. oh itu untuk konjungsi. Saya yang kayak gitu-gitu yang saya masih agak bingung. Ya, bentar ya. Ada nggak ya website untuk ngajarin ini sih? Harusnya ada. Coba kita lihat, atau cariin. Aduh. Mana dia? Kok nggak bisa? Ah. Oke, aku share dulu ini. Nah, lihat ya. Ini udah kelihatan belum? Screen-nya. Ini yang kalau pakai laptop sih, ya matanya kasihan juga. Kalau nggak aku gedein dikit. Nah, Cukup jelas, Pak. cukup jelas. Jadi, ini contoh ngajarin ininya ya. Tapi di mana yang kasih tahu ini ya? Yang kasih tahu bagian-bagiannya. Ini tergantung ini sih. Makanya kita mau mendiagramnya pakai lambang-lambangnya, namanya apa gitu. Misalnya kalau question, ini subjeknya ini, you. Predikatnya are going. Ya, ini kan to be punya. Lalu, karena dia pertanyaan, ini sebenarnya you are going, ini sebenarnya ada satu pertanyaan, you are going kemana, gitu kan? You are going where? Kalau bahasa Indonesia, kamu sedang kemana? Gitu. Ya, jadi kayak gini. Coba nomor 4. Meeting ke bawah begitu, itu gimana maksudnya, Pak? Nggak masalah sih, mau kita bikin gimana, yang penting kita ngerti ininya. Jadi ada beberapa convention, ya, ada yang pakai metode, pakai kesepakatannya berdasarkan siapa punya. Gitu. Ini caranya begini, tapi rata-rata sih yang dari atas ke bawah memotong garis horizontal ini namanya antara subjek dengan predikat. Gitu. Ya, yang garis vertikal tetapi tidak memotong itu objek. Coba lihat yang nomor 4, ya kan? The cat howled and scratched ferociously. Jadi cat ini adalah subjeknya. Ya, cat subjek. Ini kalian ngelihat mouse saya nggak sih? Pak, lihat. Lihat ya. Nih, cat. The-nya ini, nah kalau dia nggak pakai yang begini. Ya, dia pakainya yang garis miring. Nggak masalah gitu, asal kita tahu bahwa, oh, dalam sistemnya dia, garis miring ini, itu menerangkan yang ini gitu ya. Jadi dia the cat. Nah, habis itu ada 2 predikat nih. Sesudah cat, sesudah subjek, ada predikat nih. Ditandai pakai garis vertikal yang memotong garis horizontalnya ya. Ada 2, ada howled sama scratched.
Ya. Nah, ini di ada conjunction-nya nih. Tuh, ada conjunction. Nah, tuh. Ya, cabang. Ya. Cabang. Terus dikasih begini untuk kasih tahu bahwa ini masih dalam satu klausa. Masih dalam satu klausa. Nah, ferociously ini kalau ditaruh di bawah scratch di sini, berarti dia bukan howled ferociously, tapi dia scratch ferociously. Ngerti ya? Gitu. Oke. Ini juga sama. Ini sebenarnya website-website seperti ini bisa kalian cari dan kalian pakai untuk belajar mendiagram. Ini cuma salah satu contoh. Oke. Nah, ini ada 3 subjek. Oke. Nah, ini direct object. Tuh, pakai ini. Direct object-nya ada 2. Tuh, begini. Direct object-nya ada 3. Tuh, semuanya setingkat. Oke. Nah, ada direct object, lalu kemudian ininya. Ini sebenarnya cara dia, ini predikatnya sebenarnya beda nih. Nah, cara dia begini. Karena masih dalam satu klausa, Jocelyn cooked and ate. Tapi cook-nya cook breakfast, ate-nya ate it. Oke. Terus compound predicate. Intinya begitu sih. Predicate noun. Ini kayak yang tadi adalah ya, compound apa namanya? Complement. Complement. Objective complement. Reflexive pronoun sendiri. Oke. Intensive, positif. Oke. Pakai tanda kurung. Oke lah. Interjection. Oke, ini direct address. Ini vokatif nih ya. Vokatif. Gitu. Oke. Nah, dengan belajar begini, ya, kalian akan menemukan bahwa bahasa, secara spesifik, tata bahasa, itu powerful. Dan untuk menyampaikan suatu ide dengan tepat dan jelas, tata bahasa yang benar sangat penting. Oke, dan kalau kamu bisa mengerti suatu kalimat, maka harusnya kamu bisa membuat diagramnya dengan baik dan benar. Kalau kamu salah membuat diagram, jangan-jangan pengertian kamu akan kalimat tersebut salah. Jangan-jangan. Atau kamu cuma nggak bisa bikin diagram aja. Gitu. Tapi diagram yang benar akan menunjukkan arti dari kalimat tersebut dengan bagus. Oke. Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Kalau yang saya pakai kaki gini, yang ini ya, itu klausanya udah berbeda. Nah, kalau sama itu harusnya tadi begini.
masih sama. Masih satu klausa. Kalau begini ini udah klausa yang berbeda. Setidaknya di sistem yang saya pelajari seperti itu. Oke. Sampai sini ada yang kesulitan nggak di dalam menerjemahkan kata sifat? Bisa, Pak. Bisa. Penggunaannya Ini dengan cuma- atributif. Ini cuma diklasifikasikan, Pak, ya. Pengklasifikasian, Pak. Pengklasifikasian. Iya, ini diagramnya ini kan pengklasifikasian subjeknya, kemudian kalau ada artikel masuk dalam subjek, kemudian predikatnya objek Saya tidak dan mengerti. keterangan-keterangan yang lain. Suaranya kurang jelas. Putus-putus Pak Salombe. Suaranya kurang jelas. Saya belum mengerti apa pertanyaannya. Macam pengklasifikasian apa namanya fungsi-fungsi ini mata struktur gitu, struktur. Jadi mulai dari subjek, kalau subjeknya ada artikel, dia masuk dalam subjek, kemudian predikatnya. Oke, namanya bukan pengklasifikasian. Ya. Ini hanyalah menunjukkan secara visual struktur kalimat. Ya, struktur, Pak, struktur. Ya, Begitu saja. ya, Pak. Sebenarnya struktur ini sudah ada di dalam kasusnya. Ya. Kasusnya nominatif, maka dia sebagai subjek. Kasusnya akusatif, maka dia sebagai objek. Begitu. Sebenarnya strukturnya ini sudah ada di dalam kasus. Cuman diagram ini menggambarkannya supaya kelihatan secara visual. Itu aja. Oke? Tapi penggunaan yang ini, adjektif. Ngerti ya, penggunaan atributif, itu terjemahannya yang baru, yang bagus, yang pertama, yang terakhir, yang buruk, yang jahat, yang baik, yang terkasih, yang pokoknya atributif, itu namanya atributif. Tandanya di depannya pakai artikel. Kalau yang predikatif, nggak pakai artikel. Nah, kalau predikatif artinya apa? Terjemahannya. Terjemahannya cukup itu. Ya, misalnya, buku itu bagus. Buku itu baru. Ya. Jadi, seolah-olah dia merupakan predikat. Terjemahannya ya cuman adalah gitu ya. Itu adalah gitu. Itu predikatif. Kemudian substantif. Ini kadang-kadang kita temukan. Ya sering juga sih. Substantif itu dia tidak ada kata benda yang sama dengan dia dalam 3 hal tersebut. Gender, case, dan number. Jadi dia berdiri sendiri. Tetapi seolah-olah dia adalah kata benda. Dia adalah noun. Itu yang harus kalian ketahui. Lalu, walaupun dia substantif, tapi kan dia pasti ada ide di baliknya.
Dia nggak mungkin kata sifat doang tanpa ada noun sebagai ide di baliknya. Misalnya, pintar. Misalnya saya bilang, si pintar. Maksudnya adalah ada seseorang yang pintar. Berarti orang ini ya menjadi noun, menjadi kata benda di balik kata sifat pintar. Cuman nggak ditulis. Ya. Nah, si pintar ini tetap harus sama dalam gender case. Setidaknya gender dan number lah, karena case sih nggak ada case-nya ya. Harus sama dalam gender dan number dengan si orang ini. Kalau saya mau bilang, si buruk rupa gitu ya. Buruk rupa ini kan apa gitu? Patung yang buruk rupa, oke? Boleh. Nah, patung ini gendernya apa? Patung ini kebetulan gendernya kalau nggak salah feminin. Atau kalaupun netral. Kalau dia netral ya udah. Berarti buruk rupa ini gendernya netral. Patungnya ada banyak apa enggak? Patungnya kalau satu ya berarti buruk rupanya juga singular. Gitu. Nah, makanya di dalam 1 Korintus pasal 13, nah ini nanti mungkin minggu depan boleh dibahas, atau hari Jumat, 1 Korintus 13 kan ada kata yang sempurna, toteleon itu. Ini dia berdiri sendiri, karena tidak ada kata lain di dalam kalimat itu yang sama-sama netral singular. Jadi dia harus berdiri sendiri, tetapi dia tetap punya ide di baliknya. Yang sempurna ini apa? Gitu. Ya, ini nanti mungkin bisa kita bahas. Tapi nggak tahu deh, atau dibahas di yang lain gitu. Ini sebenarnya sih dibahas pasti di kelas pneumatologi dan karismatikisme. Ya. Tapi nanti ya kalau misalnya kalian pengen tahu juga boleh saya jelasin. Boleh Pak nanti. Oke, udah mau beri syukur belum di situ tuh? Udah nungguin ya. Kita berdoa dulu. Kalian PR ya, PR sampai 18 semuanya habisin. Kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih atas pimpinanmu. Mohon Kau yang pimpin mahasiswa-mahasiswi belajar dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selesai.